Cepat! 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 Cepat masuk, jangan lambat. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Apa yang kau lihat? Cahaya emas. Aku juga melihatnya. Ada cahaya emas berkilau di dalam rumah. Apa ini? Lihat! 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 Cepat sujud, cepat sujud, sujud, sujud. Dilindungi Bodhisattva, dilindungi Bodhisattva. Dilindungi Bodhisattva. Bodhisattva menampakkan diri. Terima kasih Bodhisattva, terima kasih Bodhisattva. Selamat Tuan Kiao! Selamat Tuan Kiao! Nyonya muda melahirkan seorang putra. Bagus sekali, bagus sekali. Cepat siapkan altar, selamat Tuan. Cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo, berikutnya. Ayo, ayo, berikutnya. Tuan muda, tuan muda, tuan muda pulang. Tuan muda, tuan muda, tuan muda, milikku. Tuan muda, Anda sudah pulang, ini untuk Anda. Lao Su, hari ini adalah hari pembayaran sewa. Iya, tahun ini hasil panen tidak terlalu baik. Banyak penyewa tidak bisa membayar sewa. Kepala rumah tangga sudah melapor ke kakek, kakek berbaik hati. Katanya bisa ditunda beberapa bulan. Jangan ambil. Tuan muda, apa katamu? Sudah, tidak usah ambil. Warga sekalian, tahun ini hasil panen tidak baik. Aku memutuskan tahun ini tidak usah bayar sewa. Bawa pulang berasnya. Rayakan tahun baru dengan baik. Tuan muda, ini tidak bisa, kakek tahu pasti marah besar. Aku akan bicara dengan ayah. Tenang saja, pulanglah semua. Terima kasih Tuan muda. Semuanya bangun. Bangunlah, cepat bangun. Cepat bangun. Sudah lama kukatakan, namaku Kiao Lingar. Panggil saja aku Lingar. Jangan panggil aku Tuan Muda lagi, mengerti? Lingar, kau benar-benar baik hati seperti Bodhisattva. Kau membebaskan sewa kami, tapi hati kami sungguh. Kakek, tahun ini hasil panen tidak baik. Aku khawatir semua orang susah. Tahun depan jika panen melimpah, kalian bisa bayar 2 kali lipat. Baik, baik, terima kasih Tuan muda. Sudah, pulanglah, pulanglah. Pulanglah semua. Terima kasih, terima kasih. Bawa barang-barangmu, pulang dan rayakan tahun baru yang baik. Tuan, lihat, semua catatan ada di sini. Tuan, lihatlah, lihat coretan ini. Kenapa beberapa keluarga di ujung timur desa juga belum membayar? Tidak ada. Ini semua sudah dibayarkan? Benar. Tuan Muda. Along, Ada APA. Besok adalah pesta kuil Dewa Kota. Tuan muda, aku ingin. Ingin apa? Ingin aku ajak kamu main, ya? Baiklah. Aku setuju. Benarkah? Terima kasih, Tuan muda. Pergilah bekerja. Begini saja. Yang benar-benar tidak mampu membayar sewa, dibebaskan saja. Tuan benar-benar orang baik hati. Kakek. Lingar, Tuan muda. Lingar, kamu sudah kembali. Kembali. Kakek, aku ingin bicara denganmu. Baik, katakanlah. Lusa adalah ulang tahun ke-60 MU. Aku ingin memberimu hadiah. Bagus, apa itu?
Aku membebaskan sewa tahun ini. Untuk semua penyewa di desa Kiao. Apa? Dengarkan aku. Tahun ini hasil panen buruk, hidup semua orang sulit. Kamu tahu itu. Bukankah kamu sering bilang padaku, aku adalah anugerah dewa untuk keluarga Kiao. Karena keluarga Kiao baik hati dan berbuat kebajikan. Bukankah ulang tahunmu sebentar lagi? Aku juga ingin membantumu menambah kebajikan dan umur. Kamu sudah bicara panjang lebar, apalagi yang harus kukatakan? Sudah, dibebaskan saja. Asalkan Linger kita senang. Terima kasih, kakek. Linger memberi hormat untuk ulang tahunmu. Baik, baik, baik. Tuan muda, gadis ini sangat baik. Bagus. Cantik sekali. Ayo kita temani dia bermain. Ayo main. Gadis kecil. Kamu dari keluarga mana? Sendirian di pesta kuil, tidak bosankah? Maukah tuan muda menemanimu? Benar, biar kami menemanimu. Kamu ini siapa? Tuan muda bukan siapa-siapa, dia adalah jantung hatimu. Berani. Cepat pergi. Di kota ini, belum ada yang berani menyuruhku pergi. Kamu. Baiklah, baiklah, tuan muda. Mari kita lihat ke sana. Baik, ayo pergi. Warga sekalian, si jahat dari keluarga Hu sedang menggoda wanita baik-baik lagi. Ayo kita lihat, ayo pergi lihat. Siapa si jahat dari keluarga Hu itu? Tuan muda tidak tahu? Dia adalah anak dari Huan King, seorang pejabat terpandang di kabupaten ini. Anak ini memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk menindas rakyat dan merebut wanita. Mungkin dia melihat gadis dari keluarga lain lagi. Tidak masuk akal, apakah tidak ada hukum lagi? Ayahnya adalah guru dari bupati, bahkan bupati pun memberinya kelonggaran. Karena hubungan ini, para penjaga dan pegawai kabupaten menghindarinya saat bertemu. Siapa yang berani mengusik harimau? Tapi aku justru ingin turun tangan, ayo lihat. Tuan muda, jangan sekali-kali mencari masalah ya. Sebelum berangkat, kakek sudah berpesan untuk merawatmu dengan baik. Jika ada sesuatu terjadi padamu, Kaki Long pasti akan dipatahkan. Melihat ketidakadilan, bagaimana bisa diam saja? Ayo. Tuan muda, tuan muda. Apakah di kabupaten ini ada yang berani membunuhmu? Ada, yaitu kamu. Jika tuan tidak melihatmu sehari saja, dia pasti mati. kamu berani sekali bawa dia ke rumah. Siap? Tunggu. Kenapa seperti ini? Jahat sekali. Orang ini benar-benar jahat, sangat jahat. Benar-benar ada yang cari mati. Di siang bolong, di depan umum, merebut wanita dengan paksa. Apakah tidak ada hukum lagi? Kamu siapa? Kiao Linger. Apa itu Kiao Linger? Hukum apa lagi? Di sini tidak ada hukum, aku adalah hukumnya. Kamu benar-benar hebat. Di kabupaten ini, belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Sekarang sudah ada. Lihat baik-baik. Hei, apa maumu sebenarnya? Tidak ada. Tolong biarkan gadis ini pergi. Apa? Kamu benar-benar nekat. Bisakah kamu pergi? Tergantung mood tuan muda. Masih mau ikut campur? Aku pasti akan turun tangan. Semuanya, lihat ini. Adik kecil ini baru berusia 18-19 tahun. Apakah kalian tega melihatnya dibawa paksa oleh preman? Apakah kalian tidak punya saudara perempuan? Hati manusia itu sama. Kiao Linger memberi hormat kepada semua. Tolong bantu nona ini. Anak muda ini benar. Jangan biarkan dia berbuat semena-mena. Benar-benar. Anak muda saja berani melawan. Kita takut apa? Apa yang kalian lakukan? Ayo serang bersama. Lihat apa yang bisa dia lakukan pada kita. Serang bunuh dia. Siapa yang berani mendekat, ku bunuh. Apa yang kau mau? Kalau mau melepasnya, ada syaratnya. Syarat apa? Merangkak di tanah, biar aku naik di punggungmu satu putaran. Bagaimana? Sang Caroline, tidak tahu malu. Benar-benar binatang. Mau menaiki orang lain.
Jika begitu, kau harus melepas adik kecil ini. Dan tidak boleh mengganggunya selamanya. Baik, sepakat. Ini benar-benar berlutut? Mau benar-benar naik? Lihat, lihat. Jangan berlutut. Merengkak, merengkak. Pemuda ini baik hati. Jangan berlutut pada bajingan seperti ini. Kerak, kerak. Gulinggan dia bunuh. Ya, bunuh dia, bunuh. Lari cepat, lari. Pukul, pukul. Sudah, jangan dipukul lagi. Bunuh dia. Jangan pukul lagi. Adik, binatang seperti ini lebih baik dihabisi. Benar, biar tidak menyusahi rakyat lagi. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh, bunuh. Dengarkan aku semua. Bunuh dia, bunuh. Aku setuju syaratnya karena tidak mau. Dia mengganggu adik ini lagi. Pikirkanlah. Jika kalian membunuhnya, bukan hanya adik ini yang akan kena masalah. Semua yang hadir di sini tidak akan luput. Ya, ada benarnya juga. Sangkan. Bangunlah. Mulai sekarang jangan lagi menindas orang baik. Dan memeras warga. Dengar? Ya, ya, ya. Cepat pergi. Minggir kau. Tuan muda, kau baik-baik saja? Ayo kita pergi. Bagaimana? Sudah kubilang jangan datang. Tuan muda, kau baik saja? Tidak apa-apa. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Jangan harap aku akan berterima kasih padamu. Aku tidak mengharapkan terima kasihmu, aku hanya ingin mengatakan. Tidak apa-apa, cepatlah pulang. Aku mau pergi kemana, bukan urusanmu. Elong, ayo kita pergi. Belum pernah melihat orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu. Tuan muda kami menyelamatkanmu, sampai diinjak-injak seperti kuda. Kamu, bagaimana bisa seperti ini? Aku tidak memintanya menyelamatkanku, malah aku anggap dia ikut campur. Apa yang kamu bicarakan ini? Sudah Long, jangan banyak bicara. Ayo kita pergi. Raja, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Masih perlu aku katakan? Aku mengerti. Tuan muda, sudah ketemu. Yang bernama Kia Olinger itu. Tinggal di desa Kiao. Cepat, cepat. Ya? Ayo, hari ini aku akan berbuat kekerasan. Kamu siapa? Tuan muda, biar aku saja. Tuan muda, apa yang ada di punggung Anda ini? Aku juga tidak tahu, kata kakek, sejak lahir sudah ada. Aku dengar dari langsung mereka. Saat Anda lahir, di atas atap ada beberapa naga kuning. Dan turun hujan bunga, benarkah itu? Mereka semua bilang begitu. Tuan muda, ada perempuan berbaju merah datang ke rumah. Katanya mau bertemu dengan tuan muda. Tuanku ingin mengundang Anda datang. Tuanku, Yaitu gadis berbaju putih yang Anda lihat pagi ini. ada apa lagi? Apakah terjadi sesuatu lagi? Siapa nama tuanku? Ada keperluan apa mengundangku? Jangan banyak tanya. Suruh pergi ya, cepat pergi saja. Kalau menganggapku teman, seharusnya undang dengan sopan, bukan seperti ini. Ini bukan mengundang tamu, tapi seperti menangkap orang. Sepertinya tidak perlu, Nona silakan pulang. Elong, antarkan tamu. Silakan. Xiaolinger, jangan pilih minuman keras enak, nanti dapat yang pahit. Tuanku menghargaimu baru mengundangmu. Meski masih muda, aku tidak pernah merendahkan diri, jadi aku tidak butuh dihargai oleh siapapun. Kamu mungkin belum tahu siapa majikanku. Aku tidak peduli siapa dia, aku hanya bilang, aku tidak pergi. Elong, usir tamu, cepat pergi. Baik, jangan menyesal nanti.
Tuan muda, pernahkah kamu melihat orang yang tidak masuk akal seperti ini? Menurutku, majikan dan pelayannya sama saja, benar-benar perampok. Sudah, jangan pedulikan dia, kita pulang saja. Ayo, cepat. Rapikan, rapikan. Sini-sini, tuan muda. Ini sudah cukup, kamu pergi sana. Baik. Cepat. Tuan muda, Kamu masuk ke dalam rumah dan bawa keluar minuman. Dinker, Terburu-buru apa kamu? along. Apa-apaan ini? Hari ini adalah ulang tahun ke-60 kakek. Elong berharap kakek panjang umur dan bahagia. Baik, kakek, aku akan pergi ke dapur membantu. Percayalah. Tuan muda. Kakek, aku pergi dulu. Baik. Tuan muda, Kamu terburu-buru apa? Tuan muda, ada masalah. Apa masalahnya? Tadi malam, seluruh keluarga Hu yang jahat dibunuh. Rumahnya juga dibakar habis. Apa? Mayat keluarga Hu dibuang di depan kuil kota. Kepalanya dipenggal semua. Ayo, kita lihat. Lihatlah, seluruh keluarga mati, pantas sekali. Semua mati, pantas, mati dengan baik. Sangat puas, dibunuh dengan sangat puas. Keluarga ini tidak ada yang baik, semua harus dibunuh. Menger. Lihatlah, Sangat kejam. Menurutku orang seperti ini layak mendapatkannya. Elong, kamu bicara apa? Kesalahan sebesar apapun, tidak boleh membunuh seluruh keluarga. Pantas. Kakak, siapa yang melakukannya? Tahukah kamu? Katanya raja dari Gunung Fengtou, Bai Lianhua. Turun gunung sendiri. Bai Lianhua. Itu yang gunung. Merampok orang-orang kaya di sekitar. Melangkan suara, anak muda tidak tahu bahaya. Kalau sampai didengar anak buahnya, bisa mati atau cacat. Melakukan hal kejam seperti itu, benar-benar keterlaluan. Harus dibunuh. Kalian setuju? Setuju. Tuan muda, ayo kita pulang. Kakek masih menunggu di rumah untuk ulang tahun. Ayo pergi. Semoga kakek panjang umur dan berbahagia. Semuanya bangunlah. Terima kasih kakek, bangun-bangun. Linger mana? Tuan muda bilang mau ke kelenteng dulu, sebentar lagi balik. Linger ini benar-benar tidak tahu diri, urusan apa yang penting. Sampai-sampai ulang tahun kakek terlambat. Dia masih muda, suka keramaian. Hari ini hari bahagia. Jangan dimarahi lagi. Ya, tuan. Tidak baik, perampok wanita dari Gunung Fengtou sudah turun. Sudah masuk ke desa. Ini, apa yang harus kita lakukan tuan? Cepat tutup dan kunci pintu. Ya, cepat. Lari cepat, perampok datang, lari-lari. Sudah lama dengar di Gunung Fengtou, ada sekelompok perampok wanita. Pimpinannya bernama Bai Lianhua. Khusus merampok rumah-rumah. Pasukan pemerintah beberapa kali menyerbu. Tapi sayangnya para perampok wanita ini jago bela diri. Pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah jangan panik. Mungkin perampok ini bukan untuk kita. Dengar-dengar Bai Lianhua ini. Setiap kali sasaran adalah orang kaya di sekitar. Menurutku kali ini, pasti sasarannya keluarga Kiao kita. Ayah, kalau memang untuk kita bagaimana? Buka pintu. Buka pintu. Ini kan keluarga kayak Kiao? Jaja. Hamba Chiao Mao.
Ini. Mohon ampun, ampun. Ambil uang atau makanan sesuka hati. Tolong jangan sakiti nyawa kami, ya. Kakek silakan bangun. Jangan panik. Nona, Keluarga Kiao kami selalu berbuat kebajikan. Aku tidak pernah melakukan hal yang jahat. Ya, benar. Pak Tua, kami datang bukan untuk uang atau makanan. Aku hanya ingin orang. Siapa yang kamu cari, Nona? Kiao Linger. Along. Kenapa tidak ada seorang pun di jalan? Ya, aneh sekali. Siang bolong, kenapa semua pintu ditutup? Tuan muda, cepat lari. Ada apa? Perampok masuk ke rumah kita. Katanya mereka mencari kamu. Tuan muda. Mencari aku? Ya, Tuan muda. Cepat lari. Bagaimana dengan kakek? Kakek baik-baik saja. Dia menyuruhku cepat mencari kamu. Dia bilang jangan pulang ke rumah. Tuan muda. Tuan muda sudah kembali. Kakek, Tuan muda. Kakek, Linger. Lihat, bukannya sudah bilang jangan pulang? Kenapa kamu pulang? Kalau aku tidak pulang, mereka tidak akan membiarkanmu. Linger. Kamu, Aku. Lihat raja kami, kenapa tidak bersujud? laki-laki sejati hidup di antara langit dan bumi, bersujud kepada langit, bumi, dan orang tua. Dia bukan langit, bukan bumi, bukan orang tua. Kenapa aku harus bersujud kepadanya? Tuan muda. Aku sudah melihat orang yang lebih hebat darimu. Lupa memberitahumu namaku. Namaku Bailian Hua. Dia itu Bailian Hua. Bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Kamu yang membunuh keluarga Hu? Benar. Kamu terlalu kejam. Orang jahat harus dilawan dengan cara yang 10 kali lebih jahat. Setuju? Kalau kamu harus dilawan dengan cara apa? Kamu bilang aku jahat? Membunuh orang tak bersalah. Bukankah itu perbuatan jahat? Siapa yang tak bersalah? Keluarga Hu terkenal sebagai preman. Kamu tidak tahu? Kamu sudah membunuh lebih dari 30 anggota keluarganya. Apakah mereka semua penjahat? Kamu. Terus kenapa? Aku membunuh orang. Perlu peduli apakah dia penjahat atau bukan? Aku membunuh siapa yang aku mau. Aku tanya kamu. Hari itu aku mengirim orang untuk menjemputmu. Kenapa kamu tidak datang? Kenapa aku harus datang hanya karena kamu mengundangku? Kamu tidak pantas bicara seperti itu padaku. Itu juga yang ingin kukatakan padamu. Kamu cukup berani ya? Belum pernah ada yang berani bicara seperti itu padaku. Benarkah? Itu karena mereka takut padamu, tapi aku tidak. Ini bagaimana ini? Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Kamu kejam dan bengis, siapa yang tidak kamu berani bunuh? Bukankah kamu baru saja bilang, kamu membunuh siapa yang kamu mau? Bunuh saja jika mau, terserah kamu. Kamu. Nona Linger masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kumohon kasihanilah, apapun yang kamu mau kami berikan. Kalian ini ngapain? Tuan muda, Bagaimana? Baiklah, katakan apa yang kamu mau. Aku mau kamu ikut aku. Kamu bawa banyak orang, bisa saja menangkapku seenaknya. Aku mau kamu ikut aku dengan sukarela. Kamu bawa banyak orang masuk ke rumahku. Membuat kakek dan ayahku ketakutan. Masih mau aku ikut dengan sukarela? Atas dasar apa? Karena aku punya pedang. Aku mau kamu memohon padaku untuk membawamu pergi, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Linger, katakan sesuatu.
Tuan Muda. Kamu. Bawa anak ini pulang, ya. Ini Tuan Muda jangan bawa pergi, Linger. Tuan Muda, Tuan, bangunlah Tuan, jangan bawa pergi. Tuan. Lepaskan dia. Orang yang tidak tahu terima kasih ini, aku baik hati mengundangnya. Dia malah mempermalukanku seperti ini. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Kalian bicara, semua bisu? Raja, Xiao Linger sudah ditahan di Gua Batu. Siap menunggu perintah Raja. Masih muda tapi keras kepala, melawanku. Bilang aku kejam dan bengis. Kalian bilang aku kejam dan bengis? Raja, itu hanya omong kosong anak itu. Raja, jangan dipikirkan. Aku justru akan memikirkannya. Aku akan membunuhnya. Raja tidak perlu turun tangan, biar aku saja. Kembali. Raja, Mau membunuhnya tapi juga membawanya kembali ke markas? Kamu juga tidak pakai otak untuk berpikir. Bagaimanapun, dia pernah membantuku membunuhnya. Bukankah kita jadi tidak punya hati? dibunuh tidak bisa. Tidak dibunuh tidak bisa melampiaskan amarah. Raja, apa yang harus kami lakukan? Dia berani melawanku. Masa aku bisa kalah darinya? Begini, mulai hari ini, jangan kasih dia makan. Sampai dia datang memohon padaku. Xiao Linger. Raja memerintahkan, mulai hari ini kamu tidak boleh makan. Jika ingin makan, berlututlah dan minta maaf pada Raja. Tenang saja. Aku lebih baik mati kelaparan daripada makan hasil rampokan. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Linger, kenapa kamu kabur? Di gunung ini, tanpa aku, kamu akan mati. Aku tidak ingin berbuat jahat padamu, asal kamu menyerah padaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Katakan sesuatu. Siapa dia? Penjagaku. Penjaga. Kamu ikut aku kembali. Lapar. Sudah 2 hari 2 malam, kamu tidak makan tidak minum. Hanya untuk mempertahankan harga diri, pantaskah? Asal kamu bilang lapar padaku, aku akan suruh orang bawakan makanan. Bukankah itu sama dengan menyerah? Kenapa kamu begitu keras kepala? Di kuil, demi aku. Kamu rela merangkak jadi kuda bagi Hu, tapi sekarang hanya meminta kamu menyerah padaku saja, susahnya minta ampun. Untuk menyelamatkan orang. Bahkan nyawaku pun rela kukorbankan. Tapi bersikeras melawanku juga bisa merenggut nyawamu. Pantaskah? Semua yang kulakukan sekarang, tetap untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan siapa?
Kamu. Omong kosong. Kurasa, lebih baik kamu minta aku menyelamatkanmu. Baik, karena kamu begitu tidak tahu terima kasih. Bahkan jika kamu merengek padaku, aku tidak akan peduli lagi. Kamu dengar tidak? Raja, 10 hari telah berlalu. Kiaolinger masih tidak mau meminta maaf. Jika tidak diberi makan, dia bisa mati kelaparan. Apa? Lalu bagaimana? Dia sendiri yang mencari mati. Pantas. Tuanku, Raja, Kiaolinger pernah berjasa kepada Raja. Apakah ini tidak? Tidak apa. Sekarang pun jika dia memohon padaku, aku tetap tidak akan memberinya makan. Mati ya mati, apa urusanku? Linger. Cepat makanlah. Mengapa kau seperti ini? Mempertaruhkan nyawa sendiri hanya karena emosi. Aku tidak emosi. Aku sedang menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang? Keluarlah. Raja. Raja, saudari-saudari baru saja turun gunung. Menjarah keluarga Kayasu. Diam. Keluar. Baik. Raja, dia hampir tidak bisa bertahan. Kau menangis? Tidak, hanya ada pasir di mataku. Jika tidak makan, kau benar-benar akan mati. Nyawa manusia di hatimu, mungkin bahkan tidak lebih berharga dari rumput. Aku. Mengapa kau peduli dengan hidup matiku? Kau tidak takut mati? Ada yang tidak boleh dilakukan, ada yang harus dilakukan. Kalau begitu matilah. Linger, jangan tutup matamu. Bicaralah. Linger, jangan mati. Aku tidak ingin kau mati. Aku tidak memintamu memohon lagi, oke? Linger, jangan mati. Linger, cepat makanlah. Aku mohon padamu. Linger, jangan mati. Aku tidak ingin kau mati. Linger, cepat makan. Aku tidak memintamu memohon. Linger, jika tidak makan, kau benar-benar akan mati kelaparan. Kau harus tahu, tidak semua orang di dunia ini takut pada ancaman dan kekerasan. Jangan banyak bicara, cepat makan. Aku mohon, oke? Aku kalah, aku tidak akan merampok lagi. Mulai sekarang aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Cepat makan, aku tidak ingin kau mati. Aku mohon, Linger. Mendengar kata-katamu itu, aku sangat senang. Jika kematianku bisa membangkitkan kebaikan hatimu, maka kematianku tidak sia-sia. Aku menyelamatkan seseorang.
Linger, linger, linger. Dia mati, Linger. Jangan mati. Tidak, dia tidak mati. Linger. Raja, dia sudah mati. Kamu tahu tidak? Kamu adalah orang pertama yang membuatku menyerah. Bodoh, kenapa kamu tidak makan? Aku tidak ingin kamu mati. Aku suka kamu. Sungguh suka kamu. Benar. Raja, pulanglah. Dia mati. Raja, Dewa Tanah, lindungilah. Sepuluh tael perak, sekelompok ayam bebek, sapi dan kambing masing-masing satu. 1 kepala babi. 100 tael perak, 1 kepala babi, baik, 10 gulung kain kasar. Kalian segera pergi ke puncak Gunung Fengtou. Saudara Tanah, dewa yang bijak, kenapa kamu seperti ini? Ini, bagaimana kuil tanah juga kena musibah? Sungguh tidak masuk akal. Suara gemuruh, lalu mengantarku ke tanah. Bagaimana kediaman dewa gunungmu juga? Pagi tadi aku tidur di kamar, tiba-tiba mendengar suara orang berteriak. Cepat bangun, cepat bangun. Aku tidak tahu apa yang terjadi, langsung bangun. Jadi tidak sempat pakai baju, oh ya. Baru saja aku juga dengar suara. Menyuruh kita segera pergi ke puncak Gunung Fengtou. Jangan-jangan ada orang penting yang datang. Tadi malam, aku dengar suara petir keras, lalu pergi keluar kuil. Lihatlah kaya ilai berkelap keli petir lanjut. Jangan-jangan. Saudara, kita harus segera pergi. Jangan-jangan ini dia, mari kita tanya dia. Kami berdua adalah Dewa Tanah dan Dewa Gunung di sini, boleh tahu nama mulia Tuan? Aku adalah pelindung Garuda Emas di hadapan Kaisar Giok. Kami tidak tahu kedatangan pelindung agung, tidak menyambut dari jauh, mohon maaf. Mohon ampun, kami tahu salah ya. Kalian pikir aku sedang marah? Dewa mulia, kami tidak tahu, kalau cahaya emas tadi bukan dari Tuan. Lalu siapa lagi? Jah. Jia. Dewa mulia, dia kan orang mati? Jah. Kalian tahu siapa dia? Aku tidak tahu, tapi sebagai dewa hantu, kau seharusnya tahu. Orang seperti apa yang tidak bisa kalian dekati? Hanya Kaisar Jade dari surga yang tidak pernah kami temui. Setidaknya kau tidak terlalu bodoh. Ini, maksud dewa, apakah yang terbaring di bawah adalah... Cukup, kalian tidak perlu bertanya lebih banyak. Jah, berani bertanya, dewa turun ke Gunung Jiu untuk apa? Kalian tahu 200 tahun lalu ada yang mengacau di surga? Memimpin pasukan menangkap siluman di puncak Gunung Tai, mendirikan batu penjinak siluman. Sekarang dinobatkan sebagai pelindung 3 alam di Gunung Tai, Si Sheng. Xian Tian Gao Wang Wu Sheng Tian Zun. Shi Gondang? Dewa berbicara tentang Si Sheng, kami tahu. Tahu. Kalian berdua dari hari ini harus menjaga mayat ini. Tunggu sampai Si Sheng datang. Serahkan mayat ini langsung padanya. Mengerti? Menjadi. Apakah Si Sheng akan datang ke Gunung Fengtou? Banyak bicara. Aku bilang akan datang, masa mau menipu kalian? Ya. Jangan-jangan dia Kaisar Jade? Jangan sembarangan menebak.
Cukup jaga mayatnya dan tunggu Shi Sheng datang. Raja, ada apa denganmu? Sudah ketemu? Saudari-saudari sudah mencari di seluruh gunung, tidak menemukan mayatnya. Aku yang membunuhnya. Orangnya sudah mati, lebih baik kau legakan hati. Linger datang untuk menasihatiku agar berbuat baik. Dia menyelamatkanku. Tapi aku malah membunuhnya. Aku harus mencarinya. Linger. Linger, di mana kau? Aku tahu salahku. Aku tidak akan lagi melakukan hal-hal jahat. Tolong. Kumohon, biarkan aku melihatmu lagi. Linger, Linger. Linger, aku akan mendengarmu. Kau tunggu di sana dengan baik. Aku akan segera menyusul. Kalian beberapa hari ini melakukan sesuatu. Harus sangat hati-hati, mengerti? Raja belakangan ini moodnya tidak baik. Kematian Linger sangat mempengaruhinya. Pikirannya agak kekal. Kakak, sekarang harus bagaimana? Aku juga tidak tahu. Saudari-saudari, aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan. Saudari-saudari, kita sudah berkumpul di markas selama 5 tahun. Kita bersatu padu, membalas dendam, merampok rumah orang. Hidup dengan bebas dan bahagia. Tapi kami tak pernah memikirkan apa yang benar dan salah. Apalagi memikirkan apa itu kebaikan. Kemarin aku tiba-tiba mengerti. Saudari-saudariku, sekarang aku akan memberitahukan keputusanku. Mulai besok, bubarkan markas. Kenapa? Linger mengorbankan diri untuk menyerahkan, membuatku mengerti. Apa itu baik dan apa itu jahat. Sebelum meninggal, dia memintaku untuk tidak lagi membunuh dan merampok. Semua barang yang kami rampok selama ini tercatat dalam buku. Besok pagi, saudari-saudariku, sesuai catatan. Kembalikan semua barang ke pemiliknya. Apa yang terjadi? Lalu kami bagaimana? Ini kunci gudang markas. Di dalamnya ada tabungan kami selama bertahun-tahun. Saudari-saudariku, bagi-bagilah. Turun gunung dan jadilah warga yang baik. Kakak, terima kasih atas perhatianmu selama ini.
Lian Hua takkan pernah melupakan. Pemimpin, kau mau kemana? Aku ingin menebus dosa. Tuan, cepat keluar. Ada kejadian aneh, Tuan. Apa yang kau teriakkan? Lihat ini, apa ini? Ini apa ya? Lihat, Tuan. Ini adalah barang-barang yang dirampok markas dari rumahmu. Kini, terinspirasi oleh Qiao Linger. Kami bertobat dan mengembalikannya. Bai Lian Hua. Ini. Lihat ini. Sungguh aneh, pemimpin perampok wanita bisa tersadar dan mengembalikan harta kita. Aku ingin bertemu Qiao Linger ini. Seperti apa orangnya? Benar, harus kita lihat. Syukurlah, akhirnya kita bisa hidup tenang. Cepat siapkan hadiah, aku akan pergi ke rumah Qiao untuk berterima kasih pada Qiao Linger ini. Ya, benar. Kau. Aku ingin bertemu Tuan Qiao. Bahaya, Kakek. Perampok wanita turun gunung lagi. Kakek, kau hilaja? Kakek, perampok wanita Bai Lian Hua itu. Dia datang lagi. Orang tua. Di mana Raja Linger? Aku mohon, lepaskan dia. Lepaskan dia, apapun yang kau mau akan kuberikan. Ya, benar. Linger sudah meninggal. Tuan muda, ini. Tuan, Kakek. Orang tua. Ayah, orang tua, ayah, kenapa denganmu? Tak disangka. Aku, orang tua, mengantar anak muda. Linger, anakku yang baik, kenapa ayah? Ada apa dengan Linger? Linger, Jia. Linger sudah meninggal. Tuan muda, Aku yang membunuhnya. Bunuh aku. Tidak. Bunuh aku. Aku yang membunuh keluargamu. Bunuh aku untuk membalas dendam Linger. Tidak. Bunuh aku. Cepat lakukan. Kalian bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menebus dosa. Ini. Kakek. Aku tidak seharusnya meminta apapun lagi darimu. Tuan muda. Linger, Kakek. Siapa yang memukul genderang? Aku. Siapa kamu dan apa keluhanmu? Aku adalah Bai Lian Hua dari Gunung Fengtou. Perampok turun gunung.
Lapar, Tuan. Perampok wanita Bai Lian Hua dari Gunung Fengtou datang menyerahkan diri. Apa? Dia benar. Aku adalah Bai Lian Hua. Aku sudah membubarkan markas, sekarang datang menyerahkan diri. Mohon Tuan bunuh aku untuk menenangkan kemarahan rakyat. Kamu adalah Bai Lian Hua? Benar. Kamu sudah bertahun-tahun merampok dan membunuh, mengapa sekarang menyerahkan diri? Aku terinspirasi oleh Kiao Lingar dari keluarga Kiao. Tidak berani lagi berbuat jahat. Datang untuk menyerahkan diri. 30 nyawa dari keluarga Hu adalah tanggung jawabku. Banyak keluarga kaya di kabupaten ini dirampok, itu perbuatan gadis ini. Gadis ini berdosa besar, mohon Tuan segera memberikan hukuman mati. Pagi ini, lebih dari 10 keluarga kaya di kabupaten melapor. Mereka mengatakan perampok mengembalikan semua uang dan barang yang dirampok selama ini. Menurutku, pengakuan gadis ini tulus, mohon Tuan memutuskan dengan adil. Baiklah. Bai Lian Hua, kau menduduki gunung sebagai perampok. Mengganggu sekeliling, membunuh, dan merampok, dosamu tak terampuni. Kini kabupaten ini menjatuhkan hukuman pancung. Apa kau punya kata-kata terakhir? Terima kasih, Tuan. Kau benar-benar membuatku bingung. Orang yang begitu ingin mati, belum pernah kulihat sebelumnya. Bunuhlah aku, perampok wanita ini. Ini akan menjadi prestasi besar bagi Tuan. Baiklah, para pengawal. Ya, masukkan dia ke penjara, eksekusi dalam 3 hari. Ya, ya. Linger. Linger. Pergi berterima kasih padanya. Ya, sudah sampai. Cepat, cepat. Kenapa dia menangis di sini? Ya, Permisi, apakah ini rumah keluarga Kiao? benar. Untuk siapa keluarga ini berduka? Ya. Untuk anak kami, Kia Olinger. Apa? Kia Olinger meninggal? Dia mengorbankan nyawanya untuk mencerahkan perampok wanita itu. Kami datang khusus untuk berterima kasih pada Kiao Linger atas kebaikannya. Dia telah menyingkirkan ancaman bagi kami. Ya, Tak disangka dia. Tuan, bolehkah kami masuk untuk memberikan penghormatan terakhir? Ya, tentu saja, silakan masuk. Cepat, ayo. adat di sini benar-benar buruk. Orang-orang berlarian di pasar, membuat mata pusing. Kau pikir lari-lari ini adat di sini? Kalau bukan adat yang buruk, kenapa mereka lari?
Mungkin karena penampilan kita aneh, mereka mengira kita setan. Makanya lari. Tidak masuk akal. Kau lari kenapa? Tuan, kau datang. Sang Guene. Kau tahu aku siapa? Bukankah Tuan adalah si Sheng si Gandang? Bagaimana kau tahu aku si gandang? Ya, Biksu Duli menggambar potret Tuan. siapa Duli itu? Tuan, dia adalah penjelmaan Kaisar Langit. Saudara, mungkin orang ini adalah perwujudan Kuigang. Kenapa Duli menggambar potretku? Tuan, daerah kami awalnya damai dan makmur. Tapi entah sejak kapan, banyak hantu penasaran datang. Hantu-hantu jahat ini memakan orang dan membunuh. Membuat semua orang ketakutan. Tahun lalu, Biksu Duli lewat sini dan membantu kami mengusir siluman. Asalkan kami memberinya beras, uang, atau barang. Dia akan menahan hantu-hantu jahat ini. Kalau tidak ada uang atau barang, hantu jahat akan keluar dan menyakiti orang. Biksu bilang hantu-hantu ini adalah bawahannya si Sheng si Gandang dari Gunung Tai. Si Sheng suatu hari akan turun dan menghancurkan tempat ini. Hanya karena ada biksu di sini, kami bisa selamat. Tuan, lebih baik Anda temui Biksu Duli. Jangan bunuh hamba, tolong. Siapa yang mau bunuh kamu? Jangan ngawur. Ini semua kata Biksu Duli, bukan hamba. Di mana Biksu Duli sekarang? Dia ada di depan menerima persembahan. Baik, aku tidak akan sakiti kamu. Bapakku Keskivi Kodule. Ya baik. Lihat, dia ada di sana. Ayo pergi. Itu dia. Lihat, itu dia. Jangan-jangan ini wujud Kuigang? Tunggu dulu, lihat dulu. Keluar, keluar. Itu dia keluar. Silakan persembahkan sesaji. Setelah sesaji diberikan, Master akan mulai ritual pengusiran. Ini punyaku. Si Sheng si Gandang dari Gunung Tai turun. Lari cepat. Tuan, ampun. Mau kemana? Tuan, ampun. Ampun. Dasar pengecut, belum apa-apa sudah langsung berlutut. Kamu. Kak, ini bukan wujud Kuigang. Kamu berani sekali. Ampun, ampun. Berani-beraninya mengaku sebagai jelmaan Kaisar Langit, menipu orang di sini. Merusak nama baikku, harus kubunuh kau. Ampun, Shishang. Ampun. Shishang, ampun. Ampun. Ceritakan yang sebenarnya, sekarang. Hamba sebenarnya adalah pendeta di kuil Yan Luo. Melayapi persembahan untuk Raja Qin Guang. Tapi suatu malam, Duli, siapa? Duli. Siapa? Kamu siapa? Duli, aku adalah Raja Qin Guang, penguasa alam baka. Kamu tidak mengenalku? Raja adalah dewa alam baka, mana mungkin masuk dunia manusia? Kamu pasti siluman gunung yang menyamar. Lihat aku. Duli. Raja. 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 Raja Qin Guang juga membawa banyak hantu jahat. Dia menyuruhku berpura-pura menjadi jelmaan Kaisar Giok untuk menipu rakyat dan mencuri persembahan. Aku berkata jujur, semua yang kukatakan benar. Himahon Sheng, kasihani Naiwaku, kasihani Naiwaku. Lagi-lagi Qin Guang Wang ini tidak tinggal tenang di neraka, tidak menjadi raja. Malah sengaja datang ke dunia manusia untuk merusak rakyat. Sungguh kejahatan yang kata buni. Kali ini, aku akan bertindak demi keadilan. Raja, aku sudah kembali. Duli, sudah bawa persembahan? Sudah bawa.
Duli, persembahkan persembahan itu. Persembahan tidak ada, tapi ada kapak. Camel. Qin Guangwang, sebagai dewa, kau merusak rakyat, kejahatanmu tak terampuni. Aku akan bertindak demi keadilan. Jahat, hari ini aku akan memusnahkanmu. Shisheng, Tunggu. Dengarkan dewa kecil ini. apa lagi yang mau kau katakan? Shisheng, siapa yang tak pernah salah? Setelah kejadian naga sungai kuning, dewa kecil ini sudah bertobat. Tidak pernah lagi melakukan hal-hal jahat. Mengapa Shisheng memukulku? Tidak melakukan hal jahat. Kau membiarkan hantu berbuat jahat dan menipu rakyat. Bukankah itu hal jahat? Shisheng, tolong turunkan kapak besar itu. Dengarkan dewa kecil ini ceritakan dari awal, setelah selesai. Jika Shisheng masih merasa dewa kecil ini pantas mati, Baru lakukan tindakanmu. Katakan. Shisheng, dewa kecil ini adalah Raja Neraka. Mengapa datang ke dunia manusia? Tidakkah kau merasa aneh? Shisheng. Neraka sudah dikuasai oleh sekelompok iblis jahat. Dewa kecil ini tidak punya rumah. Apa katamu? Kau tidak tahu, setahun lalu muncul ular raksasa di neraka. Sejak itu neraka dikuasai oleh roh jahat, Raja Bumi, dan 10 Raja Neraka. Kecuali dewa kecil ini, semua ditangkap. Dewa kecil ini melarikan diri melalui terowongan reinkarnasi. Para iblis itu menutup pintu neraka, menggunakan air lemah dari laut untuk mengisolasi neraka. Dewa kecil ini tidak punya pilihan lain, baru datang ke dunia manusia. Sekarang Guiyang F. Azu sudah menguasai surga, menguasai neraka, Kaisar Giok sudah mati. Semua dewa di langit sudah menjadi barang yang tidak berguna. Dia memujimu karena kau memiliki keteguhan hati. Ingin menjadikanmu muridnya. Ayo ikut denganku. Setibanya di surga, kau akan mengerti semuanya. Lanjakin Seratamo. Baik-baik. Setelah gerbang neraka ditutup, arwah orang yang meninggal di dunia fana tak mendapat persembahan darah. Lalu mereka mengamuk di dunia, sering masuk ke rumah di malam hari dan memakan orang hidup-hidup. Aku khawatir manusia akan mengalami bencana besar. Jadi aku mengumpulkan roh-roh jahat ini. Menyuruh Duli untuk menipu persembahan darah. Aku benar-benar terpaksa. Pengkanlah, aku salah menuduhmu. Shisheng, alasan aku meminjam namamu Adalah karena tahu makhluk halus di 3 alam. mendengar namamu langsung ketakutan. Aku hanya meminjam namamu untuk menambah wibawa. Koharap Shisheng Memefkan. Hal kecil seperti ini akan ku permasalahkan. Menurutmu, Raja Qin Guang, neraka benar-benar diduduki orang. Dan makhluk jahat ini juga melepaskan roh berdosa dari neraka, mengacaukan dunia manusia. Lalu mengapa kau tidak melapor ke surga? Surga juga sama. Khawatir sebelum bertemu Kaisar Jade. Kepalaku sudah terpenggal.
Teman lama. Sheng. Sheng, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, Raja Neraka? Berkat Sheng, semuanya baik. Sheng datang untuk suatu keperluan? Bisakah aku membantumu? Aku hanya ingin melihat teman lama. Tak berani. Terima kasih Sheng masih ingat. Baiklah, aku pamit. Si gandang ini benar-benar sulit ditangani. Kerja bagus. Juga berkat informasi dari utusan teratai hitam yang akurat. Beritahu mereka, ke depannya harus lebih berhati-hati. Baik, guru hukum tenang saja. Berani. Lalu Tao tertinggi. Bagaimana kau bisa ada di dalam pil emas ini? Pil emas ini adalah peninggalanku saat pergi ke barat. Apa? Pergi ke barat? Kau bertemu muridku, Yunju Zhenren? Yang memberiku pil emas itu adalah muridmu, Yunju Zhenren? Benar. Ada 7 pil emas. Peninggalan 7 leluhur hukum dari surga. Kau harus menemukan semuanya satu persatu. Leluhur Tao, apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Percayalah pada matamu, Dang. Datang. Siapa itu? Kak, sepertinya ini adalah sebuah kota kecil. Bukankah ada papan penanda di sana? Kak, rumah-rumah di depan itu adalah kota Shuangta. Ayo cepat masuk kota, jalan yang baik. Kak, kenapa tempat ini begitu sepi? Kota yang begitu besar, bahkan tidak ada seorang pejalan kaki pun. Sangat aneh. Kak, aku tahu. Kamu tahu apa? Kamu tahu kenapa tidak ada orang di sini? Kenapa? Mungkin penduduk kota ini lari menghindari pajak semalaman. Bodoh sekali. Bahkan jika mereka ingin pindah, pasti ada yang duluan. Tidak mungkin semuanya pergi sekaligus seperti ini. Kalau bukan untuk menghindari pajak, lalu kenapa? Aku tidak tahu, biar aku lihat. Aku baru saja melihat dari awan, ada sebuah kuil di utara kota. Ayo kita pergi ke sana. Kak, bagus.
Ada kuil berarti ada makanan. Seperti kata pepatah, melihat gerbang kuil berarti ada rezeki 3 liter beras. Tidak mungkin para biksu juga lari menghindari pajak. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Jalan. Kak, biksu di kuil ini sangat pelit. Siang bolong sudah menutup gerbang kuil. Mungkin takut kita datang menginap dan minta makan. Bodoh, jangan bicara sembarangan. Ayo ketuk pintu. Aku bilang, bicaralah dengan baik, jangan menakuti orang baik. Kak, seharian terbang ke Diawan. Tidak makan tidak minum, mana ada tenaga untuk bicara baik. Kamu tidak bisa berkembang, hanya mengeluh karena lelah. Terus mengeluh. Bukan begitu, Kak. Dulu menerima perintah Kaisar Langit turun ke dunia. Mencari wujud Kuigang. Kira bisa langsung dapat, tidak tahunya sudah setahun mencari. Bahkan bayangan orang pun tidak ketemu. Kak, kalau menurutku, kita pulang saja melapor. Bilang saja tidak ketemu, ngapain susah-susah. Jangan malas, hanya dengan begini bisa mencapai pencerahan. Pencerahan, kapan bisa pencerahan? Camel. Benar-benar. Ada orang? Kami pendatang yang ingin menginap, mohon izin beristirahat semalam. Tolong buka pintu. Kak, sepertinya para biksu di kuil ini sedang pergi. Jadi tidak ada yang buka pintu. Sama sekali tidak masuk akal. Biarkan aku menggunakan mantra pembuka kunci, kita bisa masuk. Buka. Kakak, kau selalu membanggakan mantra pembuka kuncimu yang katanya selalu berhasil. Kenapa hari ini tidak berfungsi? Hati-hati, pasti ada yang aneh di sini. Kalau mantramu tidak berhasil, jangan menakut-nakuti orang. Apa maksudmu hati-hati? Ini siang bolong, bahkan bayangan hantu pun tidak ada. Takut apa? Ikuti aku. Eyo. Kakak, bukan mantra pembuka kuncimu yang tidak berfungsi. Pintunya tersumbat oleh mayat. Kakak, angin ini sangat aneh. Jangan-jangan ada siluman datang. Ini. Kakak, ini tempat berbahaya, jangan berlama-lama di sini. Aku pikir kita harus segera pergi. Entah siluman apa yang menggunakan trik ini untuk menakut-nakuti kita. Mungkin mereka salah orang, abaikan saja. Mari kita masuk dan lihat. Pergi ke sana dan lihat. Kakak. Kakak, jangan nekat lagi, ayo pergi. Itu yang berani, aku ingin melihat.
Apalagi trik yang bisa dilakukan siluman-siluman ini? Kakak, jangan berlama-lama di sini, ayo kita keluar. Adik, jangan bergerak, kakak. Ini semakin tidak beres. Mataku berkunang-kunang, tidak bisa melihat apa-apa. Siluman-siluman ini meremehkan kita. Menggunakan trik kecil seperti ini untuk menakutiku. Sungguh tidak tahu diri. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa mereka lakukan. Berani menantang setengah kaki. Guru, tolong aku. Guru, ini. Guru, kenapa kau datang? Ban Jin, kenapa kalian tidak mencari tubuh Dharma, malah kembali ke surga? Kalian bisa keluar dari sana, itu jalan pulang. Kenapa bisa kembali ke surga? Sungguh aneh dan tidak masuk akal. Adek, Tunggus Adventure. Apa? Dia bukan guru kita. Tapi ini jelas-jelas guru kita. Siluman, jangan lari, makan kapaku. Ini. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Tadi masih di kuil Menara Kembar, tiba-tiba sudah berada di surga. Melihat guru, sekarang kenapa sudah berada di sini? Tempat apa ini? Bukankah kita baru saja lewat sini? Kau benar-benar linglung. Ini kan ada patok batas? Itu. Lalu kenapa kita bisa kembali ke sini? Yang kita lihat tadi. Mungkin para siluman itu takut berurusan dengan kita. Jadi mereka menggunakan trik untuk mengusir kita dari kuil. Mereka meremehkanku. Mengira dengan mengusirku, maka urusan selesai. Mereka tak tahu bahwa si Gandang selalu suka minum anggur tanpa bayar dan ikut campur urusan dunia. Ayo kembali. Kak, lebih baik kita cari wujud sejati saja. Inilah tugas yang diberikan Kaisar Langit. Kalau siluman takut padamu, kita harusnya bersyukur. Kalau terus memaksa, kita jadi tidak bijaksana. Kalau kau tidak mau ikut, tunggu saja di sini. Kalau kau pergi, bagaimana Laos Hu kalau siluman datang? Kau yang tidak mau ikut, bukan aku yang menahanmu. Aku. Apa maumu? Baiklah, Laos Hu akan temanimu sampai mati. Nah, baru benar. Eo. Tadi kita datang, tidak ada siapa-siapa. Kenapa tiba-tiba ramai sekali? Apakah orang-orang ini muncul dari tanah? Pergi ke kuil Menara Kembar dulu. Baik. Ini Kak. Adek. Aku tanya, di mana kuil Menara Kembar? Tamu, Anda dari luar kota ya? Di Kabupaten Menara Kembar, tidak ada kuil seperti itu. Bagaimana tidak ada? Aku baru saja dari sana. Pasti ada. Mungkin Anda bermimpi. Di sini tidak pernah ada kuil. Kak, sudah ketemu? Lalu bagaimana ini? Kak, jangan-jangan yang kita lihat tadi.
Kabupaten Menara Kembar yang sepi itu palsu? Kak, kalau tidak ketemu ya sudah. Jangan dipikirkan lagi. Cepat kembali ke patok batas. Ayo. Kak, kenapa kembali ke sini lagi? Di dalam kabupaten sangat ramai. Tapi jalan menuju kabupaten sepi sekali. Tidakkah kau merasa aneh? Ada benarnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita keluar dari sini, sekarang masuk lagi dari sini. Kak, Lao Su ini orang jujur. Kamu ngomong aja langsung, jangan berbelit-belit. Kamu bantu aku pasang jebakan di patok perbatasan ini. Oh. Masuklah. Aktifkan jebakannya. Kak, jebakannya sudah siap. Buka. Kak, Jalap Gelida. Jangan-jangan kamu sampai bikin langit bolong? Adik, jangan ngomong sembarangan. Sabar ayah nunggu. Itu kan guru kita. Ini. Ini baru dunia nyata. Kita sudah kembali. Ini sebenarnya apa sih? Lonceng ini, namanya lonceng penjerat jiwa, bisa menciptakan ilusi. Begitu lonceng berbunyi, kita masuk ke dalam ilusi. Dahsyat banget. Aduh, jampun. Ternyata ini benar-benar barang pusaka. Sayang banget kamu malah menghancurkannya. Kalau tidak, bisa dijual di pasar. Bisa ditukar dengan beberapa baju baru. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya benda ini. Ini adalah peninggalan Jiang Xia saat membuat daftar dewa. Barang yang digunakan oleh Guan Chengzi dari Gunung Kunlun. Jika seseorang terjebak dalam ilusi dan tidak bisa menemukan jalan keluar dalam 1 jam, maka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. 3 jam kemudian akan berubah menjadi abu. Sedala. Baju baru belum sempat dipakai, malah sudah jadi abu duluan. Nggak worth it lah. Hanker ayah. Ini barang milik siluman, entah bagaimana bisa sampai di sini. Barusan kita terkena jebakannya. Untung aku ingat. Kak, sekarang gimana? Kita cari petunjuk di sekitar, lihat ada jejak apa enggak. Oke. Adik, cepat ke sini. Ini. Kak,
Siapa yang tega melakukan ini? Lubang cakar menembus dada, pasti bukan manusia biasa yang melakukannya. Pasti ulah siluman. Kak, jangan-jangan di menara ada harta, jadi siluman datang membunuh dan merampas? Masuk akal. Ayo kita periksa menaranya. Oak. Hak gimana? Guru Kuigang sudah sering mengingatkan, supaya kita menghindari si gandang. Kebetulan banget ketemu dia sekarang. Gimana ini? Kalau nggak bisa menghindar, lawan aja. Jangan. Kalau si gandang tahu kebenarannya, kita tidak bisa mempertemukan dia Guru Kuigang. Kak, lebih baik kita mengungsi dulu. Setelah dia pergi, kita baru kembali. Kalian belum mengenal sifat si gandang. Jika dia menemukan kecurigaan, dia pasti tidak akan berhenti. Dia akan mencari tahu sampai ke ujung langit. Tidak bisa melawan, tidak bisa pergi. Apa yang harus kita lakukan? Aku punya rencana untuk menipu si gandang pergi. Apakah semua orang di kota ini dibunuh? Kakak, jangan menakut-nakutiku. Sejahat-jahatnya siluman itu. Bagaimana mungkin dia membunuh semua penduduk kota? Ini tidak masuk akal, jangan berdebat di sini. Kita pergi ke kota untuk melihat sendiri. Adik, pergi ke sana lihat. Ayo pergi. Kakak, benar seperti katamu, semua penduduk kota tewas. Kakak, ayo pergi. Kemana? Mencari tubuh asli Kuigang. Tempat ini seram. Laos Hu merinding. Jika aku tidak menyelidiki ini sampai tuntas, aku tidak akan hidup di 3 dunia lagi. Tengarken, siluman jahat. Dimanapun kau bersembunyi, si gandang akan mencarimu dan menghancurkanmu. Untuk membalas dendam penduduk kota ini. Kakak, bagaimana caramu menyelidiki ini? Bahkan bayangan siluman pun tidak terlihat. Lagi pula, mencari tubuh asli adalah yang utama, jangan urus yang lain. Kita adalah orang yang berlatih, bagaimana bisa berkata begitu? Banyak orang tak bersalah dibunuh. Bagaimana kita bisa diam saja? Saudaraku, tinggalkan dulu urusan tubuh asli. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Shi Sheng. Shi Sheng, Dua Changgulu. Kedua Raja Langit, ada apa? Kaisar Langit menyuruh kami menyampaikan perintah. Suruh kalian segera mencari tubuh asli Kuigang. Jangan ditunda. Bagaimana Kaisar Langit tahu kami menunda? Kaisar Langit Maha Tahu, bagaimana mungkin tidak tahu? Jika Kaisar Langit Maha Tahu, apakah dia tahu penduduk kota ini dibunuh oleh siluman? Apa? Lebih dari 30.000 penduduk Shuangta County. Taipuna Siluman. Tolong sampaikan pada Kaisar Langit. Kami tidak akan pergi sebelum menyelidiki ini. Shi Sheng, dengarkan aku. Perintah tidak boleh dilanggar. Lejekila. Mencari tubuh asli Kuigang juga sangat penting. Ini menyangkut keamanan 3 dunia, tidak bisa ditunda. Bagaimana kalau begini? Kami berdua yang menyelidiki kasus Shuangta County. Kamu dan Dewa Changle segera berangkat.
Baiklah, karena kalian berdua setuju untuk menyelidiki hal ini. Itu sama saja seperti aku, si Gandang, yang maju. Tenang, kami akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kami pamit dulu. Kakak, rencanamu memang jenius. Sudah ketemu? Belum. Padahal petunjuknya jelas ada di kuil Shuangta. Kok bisa tidak ketemu? Gali tanah sedalam 3 meter, juga harus cepat ketemu. Kalau tidak, si Gandang kembali lagi. Kita bakal ketahuan. Mereka datang buat apa? Siang tadi kita baru saja berpura-pura jadi mereka. Kok kebetulan banget malamnya mereka datang? Apa Kui Gang Fashu yang menyuruh mereka? Tidak mungkin. Jangan-jangan. Jangan-jangan si Gandang curiga lagi. Lalu menyamar sebagai dua raja untuk memeriksa. Asal dia mencoba menjebak kita dengan kata-kata, pasti dia palsu. Sudah ketemu? Cari apa? Pura-pura tidak tahu. Kui Gang Fashu sudah tahu kejadian siang tadi. Khusus menyuruh kami berdua untuk memeriksa. Periksa apa? Kalian masih mau menyembunyikan kebenaran dan lari dari tanggung jawab? Tindakan kalian begitu ceroboh. Sampai-sampai si Gandang melihatnya. Hampir merusak rencana besar Kui Gang Fashu. Sungguh tidak masuk akal. Sudah di depan mata masih bingung dan berkelit. Ngobrol ngalor ngidul, sangat tidak sopan. Aku akan menghukum kalian atas nama Fashu. Dua raja, jangan marah. Hanya karena si Gandang licik dan penuh tipu muslihat. Kami bertiga takut terjebak dalam rencananya, sehingga menyinggung kalian. Kenapa tindakan kalian begitu gegabah? Sampai membunuh semua orang di kabupaten. Hingga mencurigakan si Gandang? Kami bertiga ditugaskan mencari 7 butir pil emas. Menemukan satu di antaranya tersembunyi di kuil Shuangta, tapi tidak ketemu. Terpaksa masuk ke kabupaten dan memeriksa rumah demi rumah. Kami juga takut ada yang selamat dan bocor kabarnya. Terpaksa membunuh untuk menutup mulut. Tak disangka ketahuan oleh si Gandang. Semua ilmu kami dipecahkannya. Luo Hun Song juga hancur olehnya, untung bisa menipu. Berpura-pura jadi dua raja untuk mengusirnya. Kalau begitu, si Gandang tidak curiga? Tidak. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah arwah penjahat yang dilepaskan dari neraka. Menghuni tubuh para biksu kuil ini untuk hidup kembali. Bantu kami bertiga mencari pil emas. Di mana pil emas itu sekarang? Hanya ada di kuil Menara Kembar, tapi belum ditemukan. Kamu, buka matamu dan lihat siapa aku ini. Jangan mengejekku lagi, Raja Langit. Kami juga takut tertipu oleh si Gandang. Makanya kami harus lebih hati-hati. Maafkan kami jika ada yang menyinggung. Kamu pikir kamu sangat hati-hati? Aku tahu kalian pasti sekutu Kui Gang. Setelah diuji, ternyata benar. Kalian membunuh orang tak bersalah, kejahatan besar. Sarakanaya Wamo. Cepat. Pergi.
Anak awan dan dewa kabut. Dari mana Xi Sheng datang? Kalian berdua, anak awan dan dewa kabut. Kami sedang mengejar 3 siluman itu. Kalian malah menutupi cahaya bulan, membantu siluman itu kabur. Xi Sheng, tidak tahu tidak bersalah, bukan? Malam ini, Istana Yiyuan menerima titah Kaisar Jade. Kata perintah, kami harus menurunkan hujan di sini. Makanya kami sedang melakukan ritual. Tidak sengaja mengganggu Xi Sheng mengejar siluman. Mohon maafkan kami, Xi Sheng. Kami akan segera menurunkan bendera hitam. Terima kasih, kalian berdua. Cepat kembalilah ke Guru Kui Gang. Baiklah. Kakak, berhasil mengejar siluman? Sialan anak awan itu. Tepat saat ini menutupi cahaya bulan. Membiarkan 3 siluman itu kabur. Mereka benar-benar beruntung. Adik, 3 siluman ini mencari pil emas. Atas perintah Kui Gang. Tapi menurut Kaisar Jade, Kui Gang sudah turun ke dunia fana. Bagaimana bisa memerintah mereka? Mungkin perintah sebelum turun ke dunia. Siapa tahu? Barusan aku menguji 3 siluman itu. Guru Kui Gang sudah tahu kejadian siang hari. 3 siluman itu sangat panik. Ini membuktikan Kui Gang pasti masih ada. Maksudmu? Ada kalimat yang ingin kukatakan. Takut membuatmu ketakutan. Kalimat apa? Kamu bilang, siapa yang ada di Istana Langit sekarang? Ah, kakak, tentu saja Kaisar Jade. Aku tahu tapi, berani? Paduka. Tidak tahu Paduka datang, tidak sempat menyambut. Mohon maafkan ketidakhormatan ini. How ganteng, kau memang layak menjadi pelindung 3 alam. Hamba bodoh, tidak mengerti maksud Kaisar Langit. Semua hal sudah hamba ketahui. Raja Langit penjaga negara dan Raja Langit penumbuh. Diam-diam bersekongkol dengan Kui Gang mengacaukan langit. Ternyata kau berhasil mengungkapnya. Aku sudah mencabut 3 bunga di kepala mereka. Dan membuang mereka ke dunia manusia. Cepat sekali. Kita saling terhubung batin. Saat kau berniat, aku sudah mengetahuinya. Terima kasih, Paduka. Ketulusan dan keadilanmu patut dipuji. Hamba malu. Ada satu hal yang tidak hamba mengerti, ingin bertanya di hadapan Paduka. Katakanlah. Kui Gang sudah turun ke dunia dan bereinkarnasi. Bagaimana dia masih bisa memerintah siluman mencari pil keabadian? Alasan Kui Gang bereinkarnasi. Ada sebab musabab di baliknya.